Bukannya terkejut dengan sayap itu, Yeon-soo malah memaksa Kim Dan melepaskannya karena mengira Kim Dan menggunakan sayap buatan. 이게 너 설마... 오지 마요. 놀라지 마요. 됐어. 자신이 변태인 걸 설명할 수 있는 변태는 없어. 내 눈 앞에서 지금 당장. 놔요! Sayap Kim Dan menghilang setelah hujan reda. Tak lama Ji datang. Dia membujuk Yeon-soo untuk kembali menjadi balerina. Namun Yeon-soo malah mengusirnya karena ikut campur mengenai hal yang baru saja terjadi di rumahnya. 가세요. Untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, keesokan harinya Yeon-soo memeriksa CCTV. Video ketika sayap Kim Dan muncul tak terlihat karena tetua malaikat merusak rekamannya. 녹화 자체가 제대로 안 된 거라서 힘들 것 같습니다. Dan suatu ketika, sepulang dari makam orang tua Yeon-soo, Kim Dan sengaja membiarkan Yeon-soo bersama Ji. Ji kembali membujuk Yeon-soo agar menari. Melihat keduanya, membuat Kim Dan berpikir jika misinya akan segera selesai jika Yeon-soo dan Ji jatuh cinta. Di hari berikutnya, bibi Yeon-soo beserta suami dan anaknya ke rumah Yeon-soo untuk merayakan hari ulang tahunnya. Namun di balik itu semua, bibi Yeon-soo berniat mengambil dokumen penting yang tersimpan di ruang mendiang Pak Jo. Karena Yeon-soo masih belum pulang, bibinya pun berhasil masuk ke ruang Pak Jo dan mengambil berkas tersebut. Ia mendapat kunci ruang tersebut dari mata-matanya yang pernah bekerja di sana. Yeon-soo baru saja pulang dan dia segera ke ruang Pak Jo karena takut bibinya akan mencari sesuatu di sana. Namun bibinya sudah keluar membawa dokumen penting itu. Mereka semua pun diusir oleh Yeon-soo. Karena Kim Dan membela keluarga Yeon-soo yang diusir, keduanya sempat berkelahi, hingga Kim Dan juga diusir. 나한테 이래라 저래라 하지 마. 넌 그럴 자격 없으니까. 아니, 할 거야. 왜냐면 난 양심이 살아있고 도리를 아는 인간이니까. 말 다 했어? 왜 그렇게 가실 세우냐고. 그만해. 이게! 너 해고야. Di waktu malam, Kim Dan kembali datang dengan keadaan setengah sadar. Kemudian, ia mengajak Yeon-soo menari. 그 청소를 안 했더라고. 그래서 춤도 추면 좋겠다 이런. 나랑 추자. 춤. Paginya, Kim Dan dilaporkan Yeon-soo ke polisi karena mengira selama ini ia bekerja untuk memata-matai Yeon-soo. 저 얘기 죽었냐고요? 그건 아니지. 엉켰다, 뭐 사이비했다, 뭐 이제 날 속였잖아. 너 한마디도 거짓도 없었어. 누가 보냈어? 위에서. 이렇게 허술한 스파일 보내면 어쩌자는 거야. Jung pun membujuk Yeon-soo agar tak mengusir Kim Dan. Setelah bebas dari polisi, Kim Dan kembali ke gereja. Namun sampai di sana ia diusir oleh tetua malaikat karena misinya belum selesai. 한번 파견 나갔으면 임무 끝날 때까지 그 직장만 잘렸지 미션은 아직 안 끝났어요. 저도 사랑에 빠지기만 하면 되는 거잖아요. 그죠? Sedangkan di Fantasia, para investor tak sabar menunggu keputusan Yeon-soo yang dikabarkan akan kembali menari. Ji yang sejak awal merekomendasikan pun meyakinkan jika ia akan segera membawa Yeon-soo kembali ke Fantasia untuk wawancara. Berita tentang kembalinya Yeon-soo pun sudah tersebar tanpa sepengetahuan Yeon-soo. Karena kesal, Yeon-soo langsung menemui Ji dan mengingatkan agar tak mengganggunya. Ji yang sangat ingin melindungi Yeon-soo dan Fantasia tak menyerah untuk membujuk Yeon-soo. Malamnya, bibi Yeon-soo mengirim berkas perpanjangan surat kuasa atas Fantasia. Yeon-soo pun kesal karena bibinya sangat ingin merebut Fantasia. Dan karena sang bibi terus meremehkannya yang kini masih belum bisa berjalan, Yeon-soo tak mau menandatangani surat kuasa tersebut. Sebagai gantinya, dia akan datang sendiri ke Fantasia untuk melakukan wawancara dan membuktikan jika ia baik-baik saja. Paginya, Yeon-soo juga mengetahui jika mantan ketua keamanannya selama ini merupakan mata-mata bibinya. Karena akan kembali ke Fantasia, Yeon-soo pun memperkerjakan Kim Dan lagi. Dia meminta Kim Dan membantunya agar bisa segera berjalan. Setelah berusaha cukup keras, Yeon-soo pun bisa berjalan tanpa tongkat. Seperti hari yang telah ditentukan, Yeon-soo datang seorang diri dengan penuh percaya diri.
Bibinya pun terkejut karena Yeonsu benar-benar kembali normal. Yeonsu pun mengumumkan kembalinya ia sebagai penari utama Fantasia. Dia juga meminta sang bibi agar segera mengembalikan perusahaan balet Fantasia padanya. Untuk merayakan Yeonsu yang sudah kembali berjalan, Kim Dan mengajaknya minum jus merah. Namun tak lama turun hujan yang membuat Kim Dan panik dan lari meninggalkan Yeonsu. Beruntung, sayap Kim Dan tak sempat keluar karena tetua malaikat melindunginya. Ji yang melihat kedekatan Yeonsu dan Kim Dan pun sempat cemburu. Tak ada yang tahu jika Ji juga adalah jelmaan malaikat. Setelahnya Kim Dan bertemu secara kebetulan dengan Ji. Ji yang cemburu sempat melampiaskan kemarahannya pada Kim Dan. Pagi hari Yeonsu mulai latihan menari balet. Sedangkan bibinya di Fantasia merencanakan pertemuan dengan investor terbesar Jepang dalam acara malam Fantasia. Ji pun mempersiapkan penari yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Berhubung misinya belum selesai, Kim Dan menemui tetua malaikat dan memberitahu jika ia mulai suka pada Yeonsu. Dan mungkinkah cinta Yeonsu dan Dan bisa bersatu? 그리고 그 미션 말인데, 근데 그게 꼭 인간과 나한테 여기서 좋아하는 거 아니냐고 따져 묻는 거예요. Tentunya tetua malaikat pun menceritakan tentang malaikat muda yang pernah jatuh cinta dengan manusia, namun tak ada yang tahu kelanjutannya. Dan tak ada yang tahu jika malaikat itu adalah Ji. Kim Dan pergi dari gereja setelah tahu jika ia akan lenyap jika mencintai manusia. Dan saat bertemu Yeonsu, dia ditanya mengenai perasaannya pada Yeonsu. Namun Kim Dan berbohong, dia menyembunyikan perasaannya seorang diri. Di hari yang lain, Kim Dan ke Pulau Mongyu, tempat Yeonsu menghabiskan waktu kecilnya dulu. Dia merapikan tempat yang pernah digunakan Yeonsu untuk menari. Tahu Yeonsu sudah hampir tiba, Kim Dan bersembunyi di pos kayu. Dan dari sana dia melihat Yeonsu menari dan ditemani oleh Ji. 내가 볼 춤입니다. 그때 첫 관객 앞에서 췄던 춤.